Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Irma Septiana, NIM 1201687 dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen 2. Bagaimana faktor psikologis memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Faktor psikologi mempengaruhi perilaku konsumen dengan menerapkan 3 faktor. Yang pertama, motivasi, yang kedua, persepsi, yang ketiga, keyakinan dan sikap. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan faktor sosial? Menurut Bloom dalam Sutrisno 2009, faktor sosial adalah faktor yang meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerja, kebebasan berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan. Selanjutnya, bagaimana faktor sosial memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Faktor sosial mempengaruhi perilaku konsumen dengan 3 faktor. Yang pertama, kelompok referensi. Kelompok referensi memiliki potensi untuk pembentukan sikap atau perilaku individu. Yang kedua, keluarga. Perilaku pembeli saat dipengaruhi oleh anggota keluarga. Jadi, vendor berusaha mencari peran suami istri dan anak-anak. Jika keputusan untuk membeli produk tertentu dipengaruhi oleh istri, maka penjual akan mencoba untuk menargetkan wanita dalam iklan mereka. Yang ketiga, peran dan status. Setiap orang memiliki peran dan status yang berbeda dalam masyarakat, dalam hal kelompok, klub, keluarga, atau organisasi di mana ia berasal. Kemudian, apa yang dimaksud dengan sikap? Sikap menunjukkan penilaian, perasaan, serta tindakan terhadap suatu objek. Sikap yang berbeda-beda terjadi karena adanya pemahaman, pengalaman, dan pertimbangan yang sudah pernah dialami seseorang dalam suatu objek. Maka dari itu, hasil sikap terhadap suatu objek ada yang positif atau menerima, dan ada yang negatif atau tidak menerima. Selanjutnya, bagaimana sikap konsumen memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Sikap konsumen dalam memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk dengan beberapa faktor. Yang pertama, faktor kebudayaan. Kebudayaan merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Yang kedua, faktor sosial, yaitu kelas sosial merupakan pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen, yang tersusun secara hierarkis dan yang anggotanya menganut nilai-nilai minat dan perilaku yang serupa. Dalam faktor sosial juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku konsumen. Yang pertama, kelompok, yaitu 2 orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai sasaran individu atau bersama. Yang kedua, keluarga, yaitu organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan telah diteliti secara mendalam. Dan yang ketiga, yaitu peran dan status, terdiri dari aktivitas yang diharapkan dilakukan seseorang menurut orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi didefinisikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Keputusan membeli juga dipengaruhi oleh beberapa karakteristik pribadi. Yang pertama, umur dan tahap daur hidup, yaitu orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli selama masa hidupnya. Yang kedua, pekerjaan, yaitu pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Dan yang ketiga, situasi ekonomi. Situasi ekonomi sekarang akan mempengaruhi pilihan produk. Yang keempat, gaya hidup. Pola kehidupan seseorang yang diwujudkan dalam aktiva atau pekerjaan, mode, keluarga, rekreasi, dan opini yang lebih dari kelas sosial dan kepribadian seseorang. Yang kelima, yaitu kepribadian dan konsep diri. Kepribadian setiap orang jelas mempengaruhi tingkah laku membelinya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan persepsi? Persepsi adalah pengamalan tentang objek,
peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas sesuatu informasi terhadap stimulus. Selanjutnya, bagaimana persepsi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Yang pertama, sensing. Kerap dicirikan dengan kemampuan indera fisik. Pelanggan akan menggunakan tahap ini untuk mengumpulkan pengetahuan tentang produk perusahaan. Yang kedua, organizing. Pada tahap ini, pelanggan akan memproses seluruh informasi yang telah mereka peroleh dan menafsirkannya berdasarkan nilai konteks, kebutuhan pribadi, serta faktor lainnya yang sangat subjektif. Selain itu, pelanggan juga akan menentukan kebutuhan mereka dan membandingkannya dengan aspek lain yang mereka anggap penting. Yang ketiga, rating. Umumnya, pelanggan akan bertindak berdasarkan informasi dan keputusan yang mereka ambil selama tahap sensing dan organizing. Akan tetapi, faktor internal dan eksternal seperti kebutuhan pribadi dan ulasan online juga bisa mempengaruhi tindakan akhir mereka. Kemudian, informasi apa saja yang bisa diperoleh dari perilaku konsumen? Informasi yang diperoleh dari perilaku konsumen antara lain, 1. Keinginan konsumen untuk membeli. Dari studi ini, kita bisa mendapatkan pemahaman tentang pengaruh campai terhadap konsumen terhadap konsumen kita. Kita juga dapat memahami apakah campai tersebut dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelinya atau tidak. Yang kedua yaitu analisis campai. Melalui studi ini, kita dapat memahami respon konsumen terhadap campai. Kita juga bisa melakukan analisis respon konsumen terhadap brand secara keseluruhan melalui campai yang dilakukan. Yang ketiga, analisis sentimen. Melalui studi ini, kita bisa memahami sentimen konsumen terhadap brand atau produk kita. Kita juga bisa menganalisis bagaimana hal itu berpengaruh terhadap konsumen dalam berbagai bentuk demografi. Studi ini bermanfaat untuk produk development. Hal ini dikarenakan perilaku konsumen tidak hanya meliputi penggunaan produk serta informasi, serta motivasi untuk membelinya, namun juga meliputi ulasan dan feedback terhadap produk. Yang keempat yaitu segmentasi pasar. Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda ketika melakukan pembelian. Terkait dengan itu, studi ini dapat membantu kita menyusun segmentasi konsumen sesuai dengan kategori atau demografi tertentu. Hasil studi ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kategori atau demografi tertentu. Selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi pasar, yaitu pengelompokan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen, di mana tiap kelompok atau bagian dapat dipilih sebagai pasar yang dituju atau ditargetkan untuk pemasaran suatu produk. Yang kedua, targeting adalah tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Dan yang ketiga, positioning atau penempatan produk adalah upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Selanjutnya, jelaskan dasar-dasar dalam melakukan segmentasi. Ada 2 dasar dalam melakukan segmentasi, yaitu pada pasar konsumen dan pada pasar industri. 1. Dasar-dasar segmentasi pada pasar konsumen. Variabel geografi, yaitu wilayah, ukuran daerah, ukuran kota, dan kepadatan, serta iklim. Selanjutnya, variabel demografi, yaitu umur, keluarga, siklus hidup, pendapatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang terakhir, variabel psikologis, yaitu kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. 2. Dasar-dasar segmentasi pada pasar industri. Tahap 1, yaitu menetapkan segmentasi makro, yakni pasar pemakai akhir, lokasi geografis, dan banyaknya langganan. Tahap kedua yaitu sikap terhadap penjual, ciri-ciri kepribadian, kualitas produk, dan pelanggan.
Selanjutnya, ada beberapa syarat segmentasi yang efektif. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, dapat diukur atau measurable adalah segmen pasar harus dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi, daya beli konsumen, serta ukuran alokasi sumber daya. Yang kedua, dapat dicapai atau accessible adalah segmen tersebut harus mudah dijangkau untuk dilayani. Yang ketiga, cukup besar atau cukup menguntungkan atau substansial adalah segmen tersebut harus besar dan profitable untuk dilayani. Yang keempat, yaitu dapat dibedakan atau differentiable adalah segmen tersebut harus dapat dibedakan dengan jelas. Dan yang terakhir, dapat dilaksanakan atau actionable adalah segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan tingkatan dalam segmentasi. 1. Pemasaran massal. Pemasaran massal berfokus pada produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal untuk produk yang sama dalam cara yang hampir sama ke keseluruhan konsumen. Yang kedua, pemasaran segmen. Pemasaran segmen menyadari bahwa pembeli berbeda dalam kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembelian. Yang ketiga, pemasaran ceruk. Pemasaran ceruk atau marketing niche berfokus pada subgrup di dalam segmen-segmen. Suatu ceruk adalah suatu grup yang didefinisikan dengan lebih sempit. Yang keempat, pemasaran mikro. Praktik penyesuaian produk dan program pemasaran agar cocok dengan cita rasa individu atau lokasi tertentu. Termasuk dalam pemasaran mikro adalah pemasaran lokal dan pemasaran individu penjual atau produsen berada dalam posisi yang lebih baik untuk memilih kesempatan-kesempatan pemasaran. Selanjutnya, jelaskan model sederhana pengambilan keputusan pembelian konsumen. 1. Tahap masukan atau input. Pada tahap masukan mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan dan keinginan pada suatu produk dalam usaha pemasaran yang dilakukan oleh pemasar atau kualitas produk itu sendiri, harganya dan menciptakan citra merek yang baik. Kemudian, pengaruh lingkungan sosial eksternal atas konsumen atau keluarga, sumber informasi, dan teman-teman. Kelompok dampak kumulatif dari setiap usaha pemasaran. Pengaruh keluarga dan teman-teman semuanya merupakan masukan yang mungkin mempengaruhi apa yang dibeli konsumen dan bagaimana mereka menggunakan apa yang mereka beli. Yang kedua, tahap proses. Pada tahap ini memfokuskan bagaimana cara konsumen dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi oleh faktor psikologi atau motivasi persepsi, pengetahuan, kepribadian, dan sikap. Yang ketiga, pengenalan kebutuhan. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Yang keempat, mencari informasi. Sebelum proses pembelian ini sangat berkaitan dengan informasi tentang sumber-sumber dan menilainya. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang dirasakan. Melalui pengumpulan informasi, konsumen mengetahui produk-produk yang bersaing dan keistimewaan masing-masing produk. Kemudian, jelaskan motif pembelian menurut Buchari 2004. Menurut Buchari 2004, motif-motif keputusan pembelian sebagai berikut. 1. Primary buying motive, yaitu motif untuk membeli yang sebenarnya. Misalnya, kalau wanita ingin cantik akan membeli make up. 2. Selective buying motive, yaitu pemilihan terhadap barang. Misalnya, apakah ada keuntungan bila kita membeli barang. Yang ketiga, patronic buying motive, yaitu selective buying motive yang ditujukan kepada tempat atau toko tertentu. Pemilihan ini timbul karena tempat dekat, cukup persediaan barang, dan pelayanan memuaskan. Kemudian, kriteria yang digunakan konsumen selama pengambilan keputusan akan tergantung pada beberapa faktor. Sebutkan dan jelaskan. Menurut James F. Angel, Roger, dan Blackwell, Paul W. Miniat dalam Saladin 2003, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. 1. Pengaruh lingkungan, yaitu terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga, dan situasi. Sebagai dasar utama perilaku konsumen adalah memahami pengaruh lingkungan yang membentuk atau menghambat individu dalam mengambil keputusan berkonsumsi mereka.
Kedua, perbedaan dan pengaruh individu, terdiri dari motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Perbedaan individu merupakan faktor internal atau interpersonal yang menggerakkan serta mempengaruhi lingkungan. Yang ketiga, proses psikologis, yaitu terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap, dan perilaku. Ketiga, faktor tersebut menambah minat utama dari penelitian konsumen sebagai faktor yang turut mempengaruhi perilaku konsumen dan pengambilan keputusan pembelian. Selanjutnya, ada 4 sudut pandang dalam menganalisis pengambilan keputusan konsumen. Sebutkan dan jelaskan. 1. Sudut pandang ekonomis. Konsumen sebagai orang yang membuat keputusan secara rasional, yang mengetahui semua alternatif produk yang tersedia dan harus mampu membuat peringkat dan setiap alternatif yang ditentukan. Dipertimbangkan dari kegunaan dan kerugiannya serta harus dapat mengidentifikasi satu alternatif yang terbaik, disebut dengan economic man. 2. Sudut pandang kognitif. Konsumen sebagai cognitive man atau sebagai problem solver, konsumen merupakan pengolah informasi yang selalu mencari dan mengevaluasi informasi tentang produk dan gerai. Pengolah informasi selalu berujung pada pembentukan pilihan. Terjadi inisiatif untuk membeli atau menolak produk. Ketiga, sudut pandang emosional. Menekankan emosi sebagai pendorong utama sehingga konsumen membeli suatu produk. Favoritisme buktinya seseorang berusaha mendapatkan produk favoritnya. Apapun yang terjadi, benda-benda yang menimbulkan kenangan juga dibeli berdasarkan emosi. Yang keempat, kriteria evaluasi, yaitu kriteria yang berisi dimensi atau atribut tertentu yang digunakan dalam menilai alternatif pilihan. Kriteria alternatif dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya dalam membeli mobil, seseorang konsumen mungkin harus mempertimbangkan kriteria keselamatan, kenyamanan, harga, merek, negara asal, dan juga spek hedonik seperti gengsi, kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Selanjutnya, menurut Kotler 1997, ada beberapa tahap dalam mengambil suatu keputusan untuk melakukan pembelian. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, pengenalan masalah. Merupakan faktor terpenting dalam melakukan proses pembelian, di mana pembeli akan mengenali suatu masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan. Yang kedua, pencarian informasi. Seorang selalu mempunyai minat atau dorongan untuk mencari informasi. Apabila dorongan tersebut kuat dan objek yang dapat memuaskan kebutuhan itu tersedia, maka konsumen akan bersedia untuk membelinya. Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber, yaitu terdiri dari sumber pribadi, sumber komersial, dan sumber pengalaman. Yang ketiga, evaluasi alternatif, yaitu konsumen akan mempunyai pilihan yang tepat dan membuat pilihan alternatif secara teliti terhadap produk yang akan dibelinya. Ada konsumen yang menggunakan lebih dari satu prosedur evaluasi, tergantung pada konsumen dan keputusan pembelian. Yang keempat, keputusan pembeli. Setelah konsumen mempunyai evaluasi alternatif, maka konsumen akan membuat keputusan untuk membeli. Penilaian keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan merek di antara beberapa merek yang tersedia. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Artinya, tahap dari proses keputusan membeli, konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan rasa puas atau tidak puas. Pembeli merasa puas atau tidak puas dalam proses pembelian terletak pada hubungan antara penilaian suatu produk dan harapan konsumen. Kemudian, apa saja yang saudara dapatkan setelah membaca modul perilaku konsumen? Teori-teori apa saja yang dapat saudara pelajari setelah saudara mempelajari modul perilaku konsumen? Setelah saya membaca modul perilaku konsumen yang telah diberikan, banyak sekali teori-teori yang saya dapatkan, yaitu saya dapat mengetahui apa saja manfaat-manfaat dari perilaku konsumen. Saya dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, dan saya juga bisa mengetahui faktor-faktor apa saja
yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan untuk membeli, yang tentunya nanti teori-teori yang sudah saya dapatkan ini dapat saya terapkan dalam bisnis saya. Kemudian, jelaskan tafsir ayat-ayat konsumsi dan implikasi terhadap pengembangan ekonomi Islam. Ada beberapa dalil yang menerangkan tentang konsumsi yang bisa dijadikan sebagai acuan bagi seseorang. Pertama, anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap atau memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Kedua, anjuran mengkonsumsi yang baik dan halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Allah menjelaskan bahwa Dia Maha pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Dia menganugerahkan kepada mereka kebolehan memakan makanan yang halal lagi baik, serta melarang mereka memakan makanan yang diharamkan kepadanya. Al-Rifai 1999. Allah menyuruh hambanya yang beriman memakan yang baik-baik dari rezeki yang telah dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bersyukur kepadanya jika mereka mengaku sebagai hambanya. Memakan makanan halal merupakan sarana untuk diterimanya doa dan ibadah. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.